Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur, yang kami hormati Bapak Direktur Krimsus, Bapak Asisten Pidana Umum Kejati, Kang Ade, KBP Ade, Bapak Ibu Kepala OPD terkait baik di provinsi maupun Kabupaten Kerawang, teman-teman dari Porkadas serta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang sejuk ini dalam rangka membahas atau membincangkan salah satu persoalan yang kita hadapi di Kabupaten Kerawang, khususnya tepatnya di Kerawang Selatan, yaitu di kecamatan, utamanya di Kecamatan Pangkalan. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, sebelum memulai ingin kami laporkan kepada Bapak bahwa peserta rapat yang diundang pada kesempatan ini adalah dari OPD terkait, dari mulai asisten 1, asisten 3, asisten 2, kemudian dinas ISDM, dinas Kimrum, kemudian juga dari dinas kehutanan, khawatir ada overlap lokasi juga dengan kawasan hutan, kemudian dari dinas PSDA serta Pol PP. Mohon maaf kalau apabila ada yang kelewat. Kemudian dari Kerawang sendiri juga dari OPD yang menangani bidang lingkungan hidup, bidang tata ruang, bidang energi dan sumber daya mineral dan lain sebagainya. Mohon maaf Pak Sekda Kerawang yang kami hormati, terima kasih atas perkenan Pak Sekda hadir secara pribadi dalam kesempatan ini. Ya, dari teman-teman dari Porkadas ya, dari Porkadas. Nah, agenda kita pada hari ini atau pagi ini adalah kita ingin menyampaikan persoalan dan kemungkinan langkah tindak dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut. Tentu kita akan pertimbangkan dari seluruh aspek, baik dari aspek kemasyarakatan, aspek lingkungan, dan aspek lainnya. Nah, untuk itu kami mohon sebelum kita memulai atau mengawali agenda pagi hari ini, kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Wagub memberikan arahan kepada kita sekalian sehingga bisa menjadikan rujukan nanti di dalam pelaksanaannya. Nah, setelah itu baru kita akan buka persoalan dari kami, dari BPAD sesuai dengan data yang kami miliki dan juga hasil sidak atau hasil kunjungan beberapa kali, terutama sidak Bapak Wakil Gubernur pada tanggal 26 Juli yang lalu. Demikian juga kita nanti akan mohon Pak Kepala Dinas ISDM untuk memetakan kondisi Karawang atau Kars Pangkalan dari perspektif kawasan lindung geologi, ya, kawasan lindung geologi, dan tentunya adalah dari peta pertambangan ya, atau WP serta hal terkait dengan potensi sumber daya alam khususnya Kars yang ada di kawasan tersebut. Saya kira itulah sedikit pengantar dari kami. Untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat Pak Wagub untuk menyampaikan arahan kepada kita sekalian. Bersalam Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Direskrimsus dan Pak Dek dari Polda Jawa Barat, yang saya hormati Asisten Pidana Umum dari Kejati Jawa Barat, serta Kepala Dinas atau Badan atau OPD terkait di Pemprov Jawa Barat dan juga Kabupaten Kerawang,
Khususnya terima kasih Pak Sekda sudah menyempatkan hadir di sini beserta OPD terkait lainnya. Terima kasih Pak Jari yang saya hormati, Pak Asda II. Iya. Dan juga yang saya hormati dari teman-teman komunitas Forkadas Karawang yang selalu mengikuti ini. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini membahas sesuatu yang sangat penting bagi masa depan bangsa, masa depan generasi yang akan datang, yaitu soal lingkungan khususnya di Karawang. Nah, ini memang sudah, setelah lihat situasi di sana, ini sudah memang sangat mengkhawatirkan. Saya pikir waktu saya lihat pasir besi beberapa bulan yang lalu dengan Pak Ade, ya, saya pikir itu sudah bencana yang dahsyat. Ternyata ada lagi yang lebih dahsyat dari Karawang. Ya. Dan ini nggak usah jauh-jauh ke Jabar Selatan. Ini dekat dengan ibu kota bahkan. Seolah-olah negara tidak hadir di sana. Dan ini berlangsung lama. Nah, tentu saja untuk melakukan penindakan dalam hal ini harus ada landasan-landasan hukum yang jelas. Karena itu kami mengundang dari Kabupaten Karawang masalah bagaimana izin penambangan yang ada di sana. Jadi jangan sampai salah langkah nanti diketawain kita. Kedua juga yang sangat penting dalam waktu dekat ini saya pikir sudah ada tindakan dan sudah saya laporan dengan Pak Gubernur juga. Bagaimana kerjasama antara Polda dan Kajati khusus menangani berbagai hal soal lingkungan ini. Ini sangat penting sebagai landasan kerjasama institusi kita. Dan saya sudah parah kemarin draftnya, yang harusnya sih sebetulnya minggu ini kita lakukan itu. Sebab Pak Gubernur sudah menyediakan waktu, dia tidak mau diwakili. Dia ingin langsung karena begitu seriusnya masalah lingkungan di Jawa Barat. Karena itu kita berkumpul pada hari ini untuk mengkaji kembali salah satunya tentang yang penting ini masalah Karawang. Karena saya tahu ada itikat baik dari Kabupaten Karawang kemarin, itu ada perintah dari BPLH-nya untuk kepada Satpol PP untuk menutup. Saya lihat bupatinya hanya merekomendasi, suratnya rekomendasi bupati, tapi perintah langsung dari BPLH, sorry ya, Satpol PP. Nanti kita kaji semuanya. Saya nggak tahu apa itu rekomendasi dan perintah. Ya, nanti kita kaji seperti apa, dan kita jangan berprasangka buruk apapun, ya. Tapi kita lihat dari fakta-fakta yang ada. Karena itu saya lihat kemarin tidak ada perjanjian apapun kan antara penambang dengan pihak kabupaten. Walaupun mereka datang ke sana, tidak ada kesediaan menutup dan segala macam atau menghentikan. Jadi hanya menghentikan sementara karena mau lebaran. Nah, saya pikir ini jangan akal-akalan lagi, semuanya akal-akalan semuanya kita lihat ya. Dari berbagai, cuma kita tidak bisa menindak begitu saja tanpa ada landasan hukum atau dasar hukum yang jelas. Karena siapapun boleh berusaha di seluruh Indonesia, khusus di Jawa Barat, siapapun boleh berusaha mencari nafkah, tidak ada yang menghambat. Tapi bagaimana semuanya harus mengikuti aturan. Kemudian sebagai pandangan sedikit, kita juga kemarin masuk ke mana? Pabrik semen apa Pak? Jusin ya, tidak Jusin sana. Saya lihat memang ini agak ada sebuah tanda tanya besar antara Kabupaten Bekasi dibatasi dengan Sungai Cibeet, yang hancur Kabupaten Karawang, tapi diolahnya di Kabupaten Bekasi ya, yaitu pabrik Jusin. Ini ada apa? Dan saya kira kita jangan berprasangka dulu, tapi memang harus muncul satu landasan hukum dan penyidikan setelah itu. Goalnya adalah, menurut saya, hentikan dulu kalau tidak ada izin. Itu goal yang pertama. Masalah selanjutnya penyidikan kita serahkan pada aparat penegak hukum. Tetapi goal pertama ini yang harus dilakukan dan segera dalam kajian hukum ini adalah menghentikan kegiatan penambangan liar yang tanpa izin. Saya kira itu goal yang tidak bisa ditawar kalau memang tidak ada izin. Makanya informasi dari Kabupaten Karawang sangat kita harapkan secara lebih terbuka. Jangan salah langkah nanti kita semua. Dan kita nanti akan kerjasama dalam tindakan-tindakan itu. Saya kira itu goal yang sangat penting.
Kemudian bagaimana masalah pelanggaran-pelanggaran yang harus dengan tindakan hukum, kita serahkan pada aparat penegak hukum tentunya. Ada lagi yang ketiga, nanti kita sama-sama duduk bareng. Setelah ini dihentikan, mau diapakan kehancuran tadi? Mau dibiarkankah? Atau kita buat rencana untuk menumbuhkan kawasan tadi menjadi kawasan misalkan pariwisata dan lain-lain. Itu urusan yang ketiga bahkan. So, yang pertama ini bagaimana menghentikan. Kalau itu betul secara legal tidak ada landasan hukumnya. Dari laporan yang saya terima, satu, tidak ada PAD yang masuk Rp1 pun. Apakah itu betul? Nah, ini kita minta dari kepada. Dan yang kedua, saya lihat tidak ada izin 1 lembar pun. Apakah itu betul? Nah, ini yang menjadi masalah. Dan apa hubungannya antara penambang-penambang yang ada di sana dengan pabrik semen Yusin? Jangan-jangan ini apakah betul sebuah konspirasi? Wah, kalau ini lebih repot lagi. Ya. Secara pribadi, alhamdulillah saya ketemu dengan Kabar Eskrim kemarin di Jakarta. Beberapa hari setelah Lebaran, saya sudah laporkan secara lisan. Dia bilang jangan takut, saya nunggu di Jakarta kalau ada orang Jakarta terlibat. Dia tidak mustahil ada kaitan ke sana juga kan. Jadi biar Polda Jawa Barat sungguh-sungguh lah udah hajar. Saya tunggu di Jakarta kalau ada Jakarta terlibat. Ya. Jadi betul-betul Pak Alius yang juga jadi Kapolda di sini dulu betul-betul concern terhadap itu. Saya kira kita tidak perlu takut pada siapapun, ya, karena ini negara hukum. Bukan kita sok jagoan, tapi bagaimana kita menyelamatkan lingkungan ini untuk kehidupan masa depan. Ini sekali lagi saya katakan, ini tidak populer, Pak. Ini program tidak populer kalau lingkungan. Kita berjalan di jalan sepi, tetapi manfaatnya, pahalanya, insya Allah jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Karena kita menyelamatkan kehidupan masa depan. Amin. Jadi jangan kita akan berharapan tidak akan populer dengan tindakan ini. Tantangannya juga banyak. Ini jalan sepi, tapi ini harus kita lakukan supaya kita menyelamatkan sebuah kehidupan masa depan.